Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semua ya? Baik. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita mungkin akan membahas beberapa hal yang berdasarkan pembelajaran sebelumnya, di mana kita telah belajar untuk membuat beberapa gambar sketsa, entah itu mungkin gambar mungkin kemarin bunga dan lain sebagainya, dan juga menerapkan beberapa teknik untuk menghasilkan salah satunya dari kasel, dan dimana supaya untuk memperhalus hasil dari hasil yang kalian buat kan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan kalian memimpin doa. Kemudian Bapak ingin menanyakan dulu gimana kondisi kalian hari ini untuk mengisi zona emosi kita. Nah, jadi silakan anak-anak dari ujung silakan maju untuk memiliki emosi. Iya, sekarang
senang gitu rasanya kita lihat di dalam emosi anak-anak hari ini semangat dan juga nyaman untuk mengikuti pelajaran sketsa pada hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian silakan periksa sendiri apakah ada sampah, silakan periksa sendiri ada sampah, apakah sudah nyaman posisi duduknya, apakah ada yang lain, dan juga siapkan masing-masing. Silakan diambil gambar masing-masing. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat mampu untuk menghasilkan gambar sehingga menghasilkan kesan gerak-gerak sehingga gambar yang kalian buat itu lebih realistis. Jadi lebih enak dilihat, lebih bagus daripada cuma sekedar sketsa gambar. Oke? Di sini kita bakal mempelajari tentang teknik arsil dan juga kemarin sudah berbagi beberapa pembelajaran cara belajar visual yaitu ada yang visual, ada yang audio, ada yang estetik, di mana ini semua berpengaruh dengan jenis ataupun sketsa yang berkeluar. Jadi masing-masing kalian akan melihat pelajaran seperti ini, kemudian kalian akan menggambar. Nah, untuk gambarnya kemarin sudah berserahkan juga di selanjutnya, nah di sini ada yang namanya profil lulusan, di mana di sini kita harus mempelajari bagi kalian siswa kelas 10 itu harus memiliki beberapa hal ini. Dan belajar kita yaitu kesalahan kritis, gimana ketakwaan, kewarganegaraan, kolaborasi dan komunikasi, dan terutama kreativitas. Nah, kreativitas itu merupakan hal yang paling penting, apalagi kalian merupakan siswa kejuruan, yaitu terutama jurusan TKP atau desain komunikasi visual, di mana kreativitas kali ini sangat diperlukan. Nah, kalau kalian ini kedepannya bakal mendesain dari logo, dari poster, kalender, dan sebagainya. Kemudian di sini kalian juga dilatih untuk dapat melihat peluang. Apa itu peluang? Kesempatan. Jadi kalian harus melihat kesempatan. Kira-kira dengan kalian belajar TKP ini ataupun belajar sketsa ini, itu kalian memiliki kesempatan atau peluang apa di dunia? Ya. Nah, kemarin sudah berbicara dengan kelas 12. Ini merupakan sebenarnya sebuah desain yang sebenarnya Pak pengen bikin dengan kelas 12, tapi dengan kelas 12 magang jadi Pak stop. Kalian tahu apa ini? Kalian tahu apa ini? Kartu ini. Kartu kan? Nah, kartu ini ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena bisa karakteristik dan juga mungkin ada hal lain yang harus mengaruh di kartu ini kan. Nah, ini merupakan bagaimana bisa terbentuknya gambar ini, bagaimana terbentuknya sketsa ini, itu adalah dari awal yaitu dari pelajaran saya ini, dari sketsa. Jadi kalian harus membuat desain awalnya. Kira-kira bagaimana sih bentuk karakternya, kira-kira bagaimana sih warnanya, kira-kira bagaimana sih untuk kesan gelap-terangnya dan lain sebagainya kan. Sehingga nilai dari desain ini bakal bisa dijual. Bisa ada yang beli, benar? Nah, bisa ada peminat untuk membeli desain yang kalian buat. Bahkan tanpa perlu desain virtual atau misalkan dari aplikasi, dari Canva dan lain sebagainya, kalian gambar pakai tangan pun ada nilai jual. Asal apa? Asal hasilnya bagus dan juga enak ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita kembali kelas itu teknik arsip. Jadi apa itu teknik arsip? Garis berulang sehingga memberikan kesan gelap terang. Nah, jadi kalian bakal membuat
kita lanjutkan. Nah, kemudian ada beberapa teknik dalam mengaksir. Yang pertama itu teknik yaitu teknik yang Oke, coba kita contohkan dulu. Misal kita gambar sebuah kotak. Nah, masuk gambar sarang tuh bagaimana? Coba gambar dari Bayu. Gambar sarang. Akan kita contohkan dulu untuk membuat gambar aksi searah. Oke. Nah, di sini salah satu contoh gambar aksi searah. Tapi apakah arahnya cuma segini ke arah kanan atau ke kiri atau horizontal vertikal? Apakah boleh seperti ini? Bebas. Boleh, yang penting satu arah. Oke. Selanjutnya ada yang namanya teknik cross hatching sama teknik hasil water. Nah, ini masih satu sama, yaitu masih teknik yang sama, yaitu teknik hatching ya. Tapi apa bedanya? Nah, coba kita buat lagi buah kotak lagi. Ini teknik hatching. Ini cross hatching. Sama satu lagi ada counter. Nah, coba yang mau mencontohkan? Oke, Rafael. Boleh. Nah, jadi di sini hampir sama dengan teknik hatching, dia bisa ke arah sini, horizontal ataupun vertikal. Tapi ini bedanya apa? Dia menggunakan garis silang atau garis bertabrakan ya. Nah, itu yang bedakannya. Kemudian counter. Nah, counter bisa contohnya dengan sama dengan ini. Siapa lagi? Mau coba? Counter hatching tadi apa? Mengikuti arah tertentu. Nah, berarti dia mengikuti arahnya. Bukan, mengikuti arah. Agak melingkar. Kira-kira sudah benar? Agak keliruan. Agak keliruan. Apa kekeliruannya? Jika bisa tidak mengikuti nama objeknya. Oke. Nah, berarti itu ya. Jadi untuk counter hatching dia sebenarnya mengikuti arah dari objeknya kan. Berarti dia ngikutin arah. Bisa dibilang dikasih lebih lengkungan, bukan lurus garis lurus kan? Dikasih lengkungan yang mengikuti arah dari objek. Nah, itu yang namanya counter hatching. Oke. Nah, kemudian ini tadi merupakan salah satu 3 teknik yang sama, yaitu teknik hatching, tapi berbeda cara penggunaannya. Nah, kemudian ada teknik pointillisme. Kita contohkan lagi. Silakan ada yang mau maju lagi untuk mencontohkan teknik ini? Ada? Oke,
Nah, ini merupakan salah satu teknik poetrisme. Bagaimana cara untuk memberikan kesan dalam terang di teknik poetrisme? Kalau tadi garis ini kan bisa kita banyak garisnya. Kalau itu berarti titik-titiknya dibanyaki ataupun ditumpuk di salah satu bagian. Jadi memberikan kesan yang lebih jelas ataupun lebih gelap dibandingkan dengan bagian yang lain, betul? Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik komini. Ini merupakan salah satu teknik yang bisa dibilang agak susah ataupun mungkin jarang digunakan. Ada beberapa orang ataupun beberapa seniman yang menggunakan. Salah satunya di lukisan Van Gogh itu salah satu contoh penggunaan teknik arsip ini. Nah, di mana teknik arsip ini menggunakan garis yang apa di situ? Bebas. Membuat apa bebas. Ataupun tidak ada tentara kan? Nah, jadi bisa dibilang seperti coretan tapi ada bagian khusus yang digelapkan dan juga bagian dikerahkan untuk memberikan kesan yang lebih terang. Nah, ya. Ada kesan lagi dulu kan? Teknik ini. Ada yang teman? Apa? Oh, ya. Nah, jadi dia lebih ke arah yang dasar, di mana dia tidak memiliki garis lurus atau garis lengkung, dia lebih ke dasar. Kemudian kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik surrealism. Apa tuh teknik surrealism? Lingkaran kecil secara berukur. Nah, jadi teknik menggunakan arsip atau lingkaran kecil dibuat di bagian yang untuk diberikan kesan gelap. Oke. Ada lagi yang mau menentukan? Oke. Silakan. Nah, ini merupakan beberapa jenis teknik dalam mengarsip. Nah, kira-kira dalam beberapa teknik ini sudah paham cara ini bagaimana cara mengarsipnya? Paham kan? Nah, jadi untuk mengarsip dia bisa menggunakan beberapa teknik ini untuk mengarsip gambaran yang kalian buat atau sketsa yang kalian buat. Nah, dan juga biasanya umumnya yang paling sering digunakan tadi apa? Karena lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi silakan ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Apa nih? Apa ini? Selama ini tadi Pak, yang cara mana itu? Nah, dia itu merupakan ini. Dia itu kan sebenarnya arah garis itu terus bisa lingkaran kayak gini, dibuat-buat lingkar tapi diberi bentuk. Menyesuaikan objeknya. Nah, bisa juga ada garis tepinya kotak ataupun gambar rumah dan lain sebagainya. Tapi umumnya dia cuma berbentuk garis yang dibentuk sehingga terlihat seperti kesan karakter gambar manusia ataupun gambar pemandangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin minggu depan kita bakal buat gambarnya ataupun Pak cari contoh gambar bentuk teknik mulai. Oke, di sini kalian sudah lihat bagian luar KWD masing-masing. Dari yang dimulai kalian kasih yang kemarin mau pembelaan beda aja. Nah, sekarang sebelum kita memulai menggambar, kita melakukan ice breaking. Nah, kita minta perwakilan 6 orang. 6 orang. Ada yang mau ini? Nah, 6 orang. Nah, ini dua. Dua lagi. Nanti kalian
Nah, berdepan. Nah, jadi ini pensil Pak taruh. Oke. Pensil di sini. Jadi kalian ikuti arahan Pak. Nah, misalkan Pak bilang kepala ini pokoknya sampai Pak bilang ambil pensil ya. Nah, yang kedua yang benar ya. Oke. Siap? Siap ya. Ikuti arahan dulu Pak. Pegang kepala berarti kalau tangan ya. Oke, siap? Siap. Kepala, kaki, tangan, dengkul, kepala, kaki, tangan, kepala, kaki, tangan, kepala, pensil. Oke, sekali lagi. Oke, mulai. Siap? Siap. Kepala, kaki, dengkul, kepala, kaki, kepala, kaki lagi, kepala, kaki, pensil. Oke. Nah, mari dulu. Oke, kira-kira sudah siap untuk membuat gambar? Ya. Oke, kemarin kan sudah Pak kasih tugas untuk membuat sketsa bunga, ada yang pemandangan, ada yang sketsa mungkin. Nah, silakan kalian diskusikan kira-kira teknik hasil apa yang cocok, kemudian sebaiknya kalian gunakan teknik hasil kecil, tulisan atau sebagainya. Kemudian silakan salah satu perwakilan dari kelompok mana untuk memonetisasikan ke depan. Nah, misalkan gambar bunga ini Pak cocok dengan teknik hasil ini. Silakan jelaskan kepada teman-teman. Nah, silakan diskusikan dengan teman-temannya untuk gambar ini gimana? Ada teman-teman juga ya? Silakan sudah juga ya? Sudah. Sudah? Nah, oke, mulai dari si Putri. Kemarin, nah ini hasil keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini menggambar sebuah pemandangan yang sebuah rumah di pinggir sungai yang dipakai menggambar ini yaitu teknik asin. Ya, ini apa sih hasilnya? Kira-kira yang lain dapat ini apa ini? Hasil. Ya. Apa itu teknik hasil? Menggosok-gosok pada Gunakan alat. Kapas. Sama jari supaya memberikan kesan halus. Karena pada umumnya kalau kita menggambar yang menggores itu kadang-kadang terlalu keras mendeteksinya tembal itu kadang tidak sama atau tidak rata. Nah, itu teknik hasil salah satu teknik untuk merapikannya. Betul sih? Nah, oke. Berikan aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mengenai kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho Haryana, dan gambar yang saya buat adalah merupakan gambar bunga mawar yang sudah mengekar. Teknik yang saya gunakan pada gambar tersebut merupakan kombinasi dari teknik asik-asik dan dasar. Tidak menciptakan gambar harus seperti ini. Oke, coba lihat. Nah, ini kata Bayu merupakan gabungan antara teknik dasar dan juga teknik Hasil hatching. hatching. Nah, dan ini hasilnya itu nama bunga kan di bawah ini.
bedanya menggunakan skala. Kalau yang tulis menggunakan titik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bayu telah memberi dukungan untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian di sini kita bakal merefleksi pembelajaran.